curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya. Oh, shikarara barashandara barashande. Iyarara maramo. Jesus, Jesus, Jesus. Shikirala barabara takarala baba shikirala barashande. Oh, yarala maramo. Kau jamah setiap kami, penuhi kami. Urala barashandara barashande. Oh, Jesus, Jesus. Rala barata karala barashandara rala barashandara la bara 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 bara.
kasih-Mu yang menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh indah anugerah indah perbuatan Yesus. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, terjadi di dalam hidupku
selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, terjadi dalam hidup kami mengatakan Yesus baik. Kami mengatakan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Yesus baik. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
sembah Kau Tuhan, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah menjadi kerinduan kami, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-puji nama-Mu ya. Sebentar Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah melalui bibir-Mu hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun tengah-tengah kami. Dan urapilah setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang saya kasihi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang knowing the truth. Mengetahui kebenaran yang akan menyelamatkan setiap kita, saudara. Nah, saudara, di Alkitab ada satu kisah di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Nanti saudara bisa baca di rumah dan merenungkan kembali. Nah, belajar dari kasus perempuan yang kedapatan berbuat zina. Kasus ini buktinya kondisinya jelas, terang menerang gitu ya. Nah, mereka memperhadapkan dengan hukum yang berlaku, yaitu harus dirajam atau dilempari batu sampai mati. Orang Farisi bertanya pada pendapat Yesus tentang hal itu, saudara. Mereka mengkondisikan bahwa Yesus tidak punya pilihan. Memotivasi orang Farisi ini ada beberapa kemungkinan. Menegakkan keadilan atau ingin wanita ini mati. Nah, oleh karena itu saudara, orang Farisi tidak tertarik akan kebenaran yang diutarakan Yesus, saudara. Mereka hanya ingin menjebak sebenarnya, ya, tidak mencari kebenaran, tapi mau mencari pembenaran. Saya ulang sekali lagi, saudara. Tidak mencari kebenaran, tapi mau mencari pembenaran, pembelaan atas dirinya. Mereka tidak minta nasihat, tapi hanya ada agenda tertentu dalam hidup mereka. Apakah saudara yang saya kasihi siap untuk mendengarkan jawaban? Apa sih yang saudara pikirkan tentang kasus ini, saudara? Yohanes 8 ayat 31 katakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, dari ini saudara, dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita tahu dalam kebenaran ini, saudara. Yang pertama adalah kebenaran yang memerdekakan. The truth will set you free. Berikan kebebasan, kemerdekaan. Nah, kalau ada area di mana kehidupan kita belum merdeka, berarti kebenaran belum sepenuhnya bekerja di dalam hidup kita. Amin, saudara. Hanya kita yang bisa melakukan perpindahan untuk hidup dalam kebenaran melalui ya pembenaran daripada Tuhan Yesus. Pribadi yang paling susah kita bohongi adalah kita lihat setiap pagi, ya, ketika saudara bangun pagi bercermin. Nah, itu pribadinya saudara. Orang yang mengalami traumatik karena ada kebenaran palsu yang bekerja dalam hidup kita. Misalnya, orang yang takut dengan balon, saudara. Ya kan, ada orang takut dengan balon gitu ya. Kalau orang tiup balon dia udah ketakutan, saudara. Karena kalau orang yang trauma kayak begini berarti dia mengetahui kebenaran yang palsu tentang balon. Begitu juga dengan trauma berbagai hal, termasuk dengan binatang. Nah, saudara, kebenaran dan konsekuensinya itu selalu berjalan bareng, saudara. Ya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di Amsal 1 ayat 23 sampai 33. Saya mau baca, saudara, ayatnya yang ke 32 dan 33 saja ya, saudara. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya, saudara. Tetapi siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal
dengan aman, berlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Kita dikasihi Tuhan Yesus, saudara, apa adanya. Yesus mengasihi saudara apa adanya, apapun kondisinya. Tetapi bukan berarti kita tidak bertanggung jawab atas hidup kita loh saudara. Ya, tolong jangan salah mengerti. Banyak orang Kristen hidup dalam keraguan. Bagaimanapun kita sangkali kebenaran itu akan tetap terjadi. Harus menerima keberadaan diri kita. Kalau ada yang perlu diubahkan, diperbaiki. Tapi harus bisa menerima dulu kebenaran diri kita sendiri. 1 Samuel 15 itu cerita tentang Saul yang disuruh menumpas orang Amalek ya oleh firman Tuhan. Tapi sayangnya saudara, melalui Samuel ya, tapi tidak di apa yang disampaikan oleh Samuel oleh nabi, perintah ini tidak dilakukan dengan segenap hati oleh Saul. Dia mengambil korban jarahan dan tidak membunuh raja Amalek itu. Makanya di Amsal 21 ya ayat 2 dan 3 katakan begini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tapi Tuhanlah yang menguji hati kita. Melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan daripada korban. Saudara. Ya, sekali lagi saya mau katakan. Melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Itu lebih Tuhan senang daripada korban yang kita persembahkan. Hanya kebenaran yang bisa memerdekakan kita. Kita tidak bisa mengubah buah kalau kita tidak mengubah akar permasalahannya terlebih dahulu, saudara. Roma 3 ayat 23 katakan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Usaha manusia sekeras apapun, saudara saya mau katakan akan sia-sia. Perbuatan baik kita juga tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menghapus satu titik noda dosa kita. Oleh itu Efesus 2 ayat 8 katakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, saudara. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, kebenaran adalah percaya Yesus pasti diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16 juga katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal, saudara. Begitu juga dengan 1 Petrus 2 ayat 24 katakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurmu kamu telah sembuh. Begitu juga yang Yohanes 5 ayat 24 katakan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya. Barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup, saudara. Nah, saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kebenaran sifatnya absolut dan konsisten, saudara. Itu kebenaran dalam Kristus Yesus. Absolut, pasti, ya, so pasti, dan kontinu. Kebenaran berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Makanya Amsal 12 ayat 19 katakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya akan sekejap mata. Suku dan ras adalah sakral di mata Tuhan. Mau hitam, mau putih, mau kuning, mau keriting, mau lurus, semuanya saudara, itu berharga di mata Tuhan. Kita tidak bisa memilih mau lahir di suku apa, di ras apa, mau warna apa. Apapun kita sama di mata Tuhan, saudara. Pernikahan adalah sakral di mata Tuhan. Tidak diperdebatkan lagi ya saudara. Tidak lagi dipertimbangkan lagi kalau saudara sudah menikah. Antara pria dan wanita
untuk manusia bisa beranak cucu dan bertambah banyak. Membenci dosa dan membenci orang berdosa berbeda, saudara ya. Nah, makanya di kisah Lukas 15, saudara, ketika Yesus duduk mengajar, ya, makan dan bergaul sama orang-orang berdosa, ia tidak pernah kompromi dengan dosa. Kebenaran berlaku absolut, walaupun di tengah-tengah orang berdosa. Konsisten, di mana saja Yesus bergaul dengan siapa saja, dia tetap menyampaikan kebenaran, saudara. Makanya di Amsal 6 ayat 27 sampai 31 katakan begini. Dapatkah orang membawa api ke dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan, saudara. Nah, saudara yang saya kasihi, tidak ada sesuatu pun dalam kehidupan yang tidak ada konsekuensinya. Apapun yang saudara, hukum tabur tuai tetap berlaku untuk orang percaya, saudara. Amsal 29 ayat 14. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tatanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Time will the truth. Ya, jangan diperkompromikan, tidak ada gosip dan tidak ada fitnah, saudara. Amsal 11 ayat 1 katakan, neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Ayat 5, jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Ayat 6, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya, saudara. Jadi kebenaran tetap kebenaran. Saudara melakukan kebenaran, karena saudara melakukan kebenaran mungkin saudara difitnah, dihakimi. Gak usah takut, saudara. Tetaplah dalam kebenaran itu. Makanya di Amsal 20 ayat 6 dan 7 katakan begini. Banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, adalah kebenaran adalah seorang pribadi. Saudara, di dalam Kristus Yesus, kebenaran itu adalah seorang pribadi. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, ini yang Yesus tawarkan. Saudara, hari ini saya gak tahu keadaan saudara bagaimana. Mungkin karena berbagai kesulitan membuat saudara meninggalkan kebenaran. Engkau tidak lagi hidup dalam kebenaran. Engkau hidup dalam kemunafikan, engkau hidup dalam dosa, bahkan engkau hidup dalam kebohongan. Hari ini saya mau tawarkan pribadi buat Anda. Terimalah Yesus. Dialah jalan dan kebenaran. Kalau kebenaran itu menyertai saudara, saya yakin percaya engkau akan hidup dalam kemerdekaan. Dan dia akan membebaskan engkau secara sempurna hari ini. Mari saya mau berdoa buat saudara hari ini. Bapa, kau lihat anak-anakmu yang sedang mengerti firman Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kalau Tuhan, anak-anakmu kau lihat yang hidup dalam dosa, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kepahitan, hidup dalam kepalsuannya, hidup dalam kebohongan. Hari ini kami cabut dalam nama Yesus. Biar Tuhan kau gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Biar kami mulai hari ini, kami mau hidup dalam kebenaran. Tuhan, kau jamah setiap hati kami. Kau jamah, kau ubahkan. Biarkan hati yang baru, batin yang baru kau berikan ya Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala
pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Allah yang bela, siapa lawannya? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri